Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok APPLB yang beranggotakan saya sendiri Dini Fadila Sari dan teman saya Mutiara Karunia Zulkifli. Dan di presentasi kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yaitu analisis dan perancangan sistem informasi klinik digital atau klinik ID yang berfokus pada rekam medis elektronik atau IRM. Nah, apa itu Klinik ID? Klinik ID itu adalah sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk membantu klinik dalam mengelola rekam medis elektronik pasien atau IRM secara terpusat, aman, dan efisien. Sistem ini menggantikan pencatatan manual dengan proses digital terintegrasi antara dokter, perawat, apoteker, dan admin, sehingga seluruh data pasien ini tersimpan dalam satu platform yang mudah diakses. Untuk latar belakangnya sendiri, dikarenakan pelayanan klinik itu masih bergantung pada pencatatan manual berbasis kertas, sering terjadi duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan kehilangan berkas pasien, dan proses pencarian data pasien itu terlalu lama, membutuhkan waktu eh, yang lama. Nah, diperlukan juga sistem digital yang efisien, cepat, dan menjaga keamanan informasi medis, sehingga klinik ID ini hadir sebagai solusi digitalisasi rekam medis elektronik atau IRM untuk mendukung pelayanan kesehatan modern. Untuk fungsi dan tujuan dari sistem ini adalah untuk mendukung pengelolaan data medis pasien secara efisien, akurat, dan terintegrasi. Eh, Fungsi yang pertama yaitu untuk digitalisasi rekam medis, di mana mengganti sistem manual menjadi IRM berbasis web. Lalu sebagai efisiensi pelayanan yang menjadi data pasien, dokter, resep, dan laporan itu akan terhubung. Lalu integrasi data klinik untuk mempercepat pencatatan dan akses riwayat medis dan standarisasi medis mendukung kode ICD-9 CM dan ICD-10 dan untuk keamanan datanya, privasi pasien terjamin dengan login dan enkripsi. Untuk manfaat sistem kami sendiri ini eh, bermanfaat untuk beberapa stakeholder, yaitu untuk kliniknya sendiri, untuk kliniknya sendiri efisiensi operasional dan pelaporan otomatis. Lalu untuk dokter dan tenaga medis untuk mengakses cepat terhadap riwayat dan hasil pemeriksaan, untuk pasien dan transparan, dan untuk manajemen menjadikan laporan real time untuk evaluasi kinerja. Lalu untuk mekanisme kebutuhan sistem ini, mekanisme kebutuhan sistem ini menjelaskan beberapa proses pengumpulan dan analisis kebutuhan agar sistem klinik ID ini dapat dirancang sesuai kondisi nyata di lapangan. Review, di mana dilakukan dengan dokter, perawat, dan admin klinik untuk memahami kendala dalam pencatatan manual serta kebutuhan pengguna dalam sistem digital. Lalu ada observasi, di mana di observasi ini mengamati langsung alur kerja klinik mulai dari pendaftaran hingga pelaporan untuk memastikan sistem sesuai dengan proses operasional sebenarnya. Lalu untuk studi literatur, itu mengkaji jurnal dan penelitian terdahulu dari Prawira Dirjo 2018 dan Pusparani 2019 untuk menentukan standar-standar kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang relevan bagi sistem kesehatan. Lalu untuk kebutuhan fungsionalnya, itu menjelaskan fitur utama yang wajib ada pada sistem klinik ID agar proses pengelolaan rekam medis
elektronik atau IRM ini berjalan dengan efektif. Nah, fokus utamanya adalah pada aktivitas inti pengguna dalam mencatat, mengelola, serta menjaga keamanan data medis pasien secara digital dan terstandar. Nah, untuk fitur-fiturnya tersendiri yaitu ada login dan autentikasi pengguna, lalu input rekam medis elektronik atau IRM, pencarian dan tampilan riwayat pasien, lalu pencarian kode ICD-9-CM dan ICD-10 yang dimana digunakan untuk mendiagnosis penyakit, lalu pengelolaan dokumen penunjang, kontrol integritas dan penguncian data. Lalu fitur selanjutnya adalah otorisasi dan koreksi data atau audit trail, lalu pembuatan laporan medis otomatis dan manajemen data master klinik. Lalu untuk kebutuhan non-fungsional di sini menjelaskan aspek pendukung agar sistem klinik ID ini dapat beroperasi dengan aman, stabil, dan efisien. Fokus utamanya adalah pada kualitas performa, keamanan data, dan kemudahan akses lintas perangkat, sehingga sistem tetap andal untuk seluruh pengguna klinik. Nah, untuk fitur pada kebutuhan non-fungsional itu sendiri, atau aspek yang dibutuhkannya adalah keamanan data atau security, kemudian penggunaan atau usability, kecepatan akses atau performance, ketersediaan sistem atau availability, keandalan sistem reliability, portability, pemeliharaan maintainability, dan konsistensi data atau data konsistensi. Oke, baik. Selanjutnya ada perencanaan proyek dari sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada estimasi waktu. Proyek klinik ID itu dilaksanakan selama 3 minggu dengan jadwal terstruktur dan target mingguan yang jelas. Yang pertama, pada minggu pertama itu ada analisis kebutuhan, di mana kegiatan yang kami lakukan itu adalah studi literatur, analisis alur bisnis proses, dan finalisasi kebutuhan fungsional IRM serta non-fungsional sistem. Lalu untuk minggu kedua itu kami melakukan perencanaan dan pemodelan fungsional awal, di mana kegiatan yang dilakukan itu adalah penulisan bab 2 dan bab 3, perancangan model konseptual awal sistem berfokus pada use case diagram untuk memetakan aktor dan fungsionalitas inti. Lalu untuk minggu yang ketiga, tahapan proyeknya yang kami lakukan itu adalah pemodelan data dan dokumentasi akhir, di mana kegiatan yang kami lakukan itu adalah penyempurnaan model fungsional, perumusan struktur data dasar, penulisan bab 4, daftar pustaka, dan finalisasi seluruh dokumentasi laporan akhir. Lalu ada pula estimasi sumber daya, yang menjelaskan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim dalam proyek klinik ID agar pekerjaan lebih fokus dan efisien. Karena proyek berskala kecil atau beranggotakan 2 orang, maka pembagian peran dilakukan secara spesifik dan kolaboratif sesuai kemampuan masing-masing. Di mana terdiri dari 2 anggota, saya dan Dini. Di sini Dini berperan sebagai analisis sistem yang memiliki tugas utama menganalisis kebutuhan sistem, merumuskan spesifikasi fungsional, dan menyusun dokumentasi laporan proyek. Dan saya sendiri, Mutiara, peran dalam proyek yaitu perancang sistem, bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan yang teranalisis ke dalam model diagram use case dan menyusun dokumentasi laporan proyek. Lalu ada pula fasilitas teknis proyek yang dimana terbagi menjadi 2 kategori, yaitu ada sarana komputasi atau hardware eh, dan perangkat lunak atau software. Di mana hardware-nya sendiri kami menggunakan laptop pribadi masing-masing sebagai alat utama pengerjaan. Diperlukan koneksi internet yang stabil untuk riset, komunikasi tim, dan akses alat desain daring. Kemudian untuk software-nya sendiri kami menggunakan Draw.io untuk membuat UML, terutama use case, lalu Google Docs untuk menyusun laporan secara kolaboratif, dan yang terakhir Google Chrome yang digunakan untuk riset literatur ilmiah dan referensi proyek. Dan ada pula kebutuhan non-teknis untuk keperluan riset dan referensi, itu kami bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama literatur ilmiah dan yang kedua media komunikasi dan penyimpanan daring. Di mana literatur ilmiah ini menggunakan jurnal, e-book, dan publikasi resmi terkait rekam medis elektronik dan metodologi pengembangan perangkat lunak. Sedangkan untuk media komunikasi dan penyimpanan daring itu menggunakan platform komunikasi online untuk koordinasi tim dan pertukaran draft proyek secara efisien. Lalu untuk
metodologi pengembangan, kami menggunakan pendekatan agile development karena sifatnya yang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan pengguna, mendorong kolaborasi antara pengembang dan pengguna akhir, menghasilkan sistem yang berkembang secara bertahap dan terukur atau iteratif, di mana tahapannya itu terdapat requirement gathering, design, development, development, testing, deployment, dan review. Lalu di sini kami juga merancang use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor atau pengguna dengan fungsi-fungsi utama sistem rekam medis elektronik atau yang disebut dengan IRM pada klinik ID. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap peran berinteraksi dengan sistem dalam proses pengelolaan data medis pasien. Nah, pada use case ini terdiri dari 4 aktor utama. Yang pertama itu dokter, perawat, admin klinik, dan manajer klinik. Di sini setiap aktornya itu melakukan autentikasi atau login dan untuk dokter sendiri itu bisa menyelesaikan diagnosa IRM di mana dia itu include dengan use case cari dan catat diagnosis ECD. Kemudian include dengan simpan dan kunci IRM dan extend dengan minta otorisasi koreksi. Dan di dokter juga bisa melihat riwayat medis kronologis. Begitu juga dengan perawat, perawat juga bisa melihat riwayat medis kronologis, mencatat data awal IRM, dan unggah dokumentasi penunjang. Lalu untuk aktor admin klinik itu eh, bertugas mencetak laporan operasional dan manajer klinik itu bertugas untuk otorisasi dan buka kunci IRM dan mengelola data master klinik. Lalu ini untuk detail dari aktor utama use case yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini terdapat eh, link dari laporan akhir kami. Lalu ini untuk laporan akhir dari proyek kami, di mana kami sudah menjelaskan dalam bentuk presentasi sebelumnya. Dan di sini terdapat lampiran, lampiran bukti dari pengerjaan laporan kami. Dari berbagai kutipan seperti kutipan Prawira Dirjo, lalu kutipan Pusparani, dan kutipan Ismayati. Demikian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.